Jika Anda bertanya, mungkinkah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Jawabannya akan Anda ketahui setelah timnas Indonesia menjamu Cina di GBK Juni mendatang. Pertandingan akbar antara timnas Indonesia versus Cina akan menjadi pertandingan penentu bagi pasukan Garuda dalam perjuangannya memburu tiket lolos ke Piala Dunia 2026, baik lolos secara langsung maupun lewat kualifikasi putaran keempat. Indonesia wajib menang melawan Cina jika ingin ke Piala Dunia. Hasil imbang saja bisa menjadi malapetaka bagi pasukan merah putih, sebab bisa berpeluang disalib di laga terakhir, ujar salah satu asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur. Indonesia harus realistis, posisi 2 bagi mereka tampaknya kian menjauh. Maka target realistis saat ini ialah menang melawan Cina dan amankan posisi 3 maupun 4, imbuhnya. Lantas, siapa saja pemain timnas Indonesia yang mendapat tugas dari Patrick Kluivert untuk berjuang mati-matian demi bisa mengalahkan Cina? Temukan jawabannya di video ini. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan, tak akan ada lagi pemain naturalisasi baru pada Juni ketika timnas Indonesia akan memainkan 2 laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Cina dan Jepang. Erick menjelaskan alasannya tak menambah pemain naturalisasi karena ingin menjaga stabilitas skuad yang sudah ada, yang sudah bersama pelatih timnas Patrick Kluivert sejak Maret. Erick menginginkan skuad yang sudah tampil pada kualifikasi sebelumnya, yaitu pada Maret, bisa semakin kompak saat tampil pada Juni. Jadi kita telah putuskan untuk tidak menambah pemain naturalisasi untuk bulan Juni ini. Jadi tidak akan ada pemain baru dalam proses menuju bulan Juni. Pemain kita kan udah jago-jago dan hebat-hebat itu, ucap Erick. Untuk itu, para penggawa Garuda direncanakan mengikuti pemusatan latihan TC di Bali pada bulan Mei ini. Dalam TC itu, tim Garuda tak akan diperkuat 2 pilar pentingnya, di antaranya Kevin Dix, Dean James. Keduanya saat ini masih berjuang untuk pulih dari cedera yang mereka alami. Dix mengalami cedera saat bermain untuk klub Denmark FC Copenhagen pada tanggal 13 April 2025. Bek berusia 28 tahun tersebut diperkirakan tidak akan bisa tampil hingga akhir musim. Di sisi lain, James mengalami cedera hamstring saat membela tim Belanda Go Ahead Eagles pada 6 April 2025. Hingga saat ini, kondisi fullback berusia 25 tahun itu belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Selain 2 pemain di atas, saat menghadapi Cina, timnas Indonesia harus merelakan 2 pemain kunci mereka yang tidak dapat bermain karena akumulasi kartu kuning. Namun, kedua pemain ini tetap dipanggil Kluivert untuk mengikuti TC di Bali. Keduanya adalah Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand, ungkap pelatih tim. Kehilangan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda dalam upaya meraih hasil positif di pertandingan tersebut. Patrick Kluivert sendiri tetap memanggil 25 nama untuk pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menantang Cina dan Jepang. Kiper Maarten Paes, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Back Jay Idzes, Miss Hilgers, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Sandy Walsh, Pratama Arhan. Gelandang Ivar Jenner, Tom Hay, Nathan Cho Aon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joey Pelupesi. Depan, Jakob Sayuri, Eliano Reinders, Ragnar Orat Manggoen, Rafael Struik, Ole Romeni, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta. Sementara itu, timnas Indonesia menjadi sorotan menjelang laga krusial melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab duel yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 5 Juni 2025 ini dinilai menentukan nasib timnas Indonesia untuk melaju ke putaran selanjutnya. Mengingat setelah melawan Cina, skuad Garuda akan menghadapi Jepang 5 hari kemudian di Suita City Stadium. Namun rupanya, kekhawatiran besar justru datang dari pihak lawan. Media Jepang, Soccer Digest Web, mengangkat kekhawatiran Cina terhadap kekuatan timnas Indonesia yang kini dihuni banyak pemain keturunan Belanda hasil program naturalisasi. Soccer Digest Web menuliskan, Cina telah menjadi semakin mencemaskan. Indonesia telah melakukan upaya yang tak terduga untuk menaturalisasi sejumlah pemain selama beberapa tahun terakhir
dan setengah tim diperkuat oleh pemain keturunan Belanda. Lebih lanjut, media itu menyoroti keunggulan Garuda meski kalah 1-2 dari Cina di pertemuan pertama di Qingdao. Meski mereka kalah 1-2 dari Cina di laga pertama, mereka memiliki keuntungan dalam hal jumlah tembakan di sepanjang laga. Di laga berikutnya, pengaruh para pemain keturunan mungkin akan membuat kewalahan lini pertahanan tim nasional Cina, tulis mereka. Program naturalisasi yang sebelumnya sempat diragukan kini justru menjadi kekuatan terbesar timnas Indonesia dan itulah yang paling ditakuti Cina. Imbuh mereka. Dengan semua fakta ini, tak heran jika Cina mulai menunjukkan kepanikan. Namun yang perlu diingat, pertandingan di GBK pada 5 Juni mendatang bukan sekadar duel biasa, tetapi bisa menjadi penentu nasib kedua tim di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ayo aminkan bersama-sama, semoga timnas Indonesia bisa mengalahkan Cina sehingga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka.